Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep menanggapi santai soal isu Pilkada Jawa Tengah di sela-sela pemberian surat rekomendasi bakal calon kepala daerah PSI di Jakarta Utara pada Senin ini. Putra kedua putra bungsu Presiden Joko Widodo yang juga Ketum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep menanggapi santai soal Pilkada Jawa Tengah. Kaisang mengaku dirinya tidak mempermasalahkan lawan siapapun yang memimpin Jawa Tengah karena untuk kemajuan daerah kelahirannya. Jadi yang pertama tadi, ini tuh bukan masalah merelakan atau tidak, tapi ini kan untuk kemajuan Jawa Tengah ke depannya, dan saya rasa Pak Lutfi ini punya kemampuan buat itu. Jadi jangan terlalu rendah sekali melihat rela atau tidak, kita harus melawan atau nggak usah. Yang pasti Jawa Tengah ini sebagai tempat kelahiran saya, provinsi tempat saya lahir, bisa maju ke depannya. Mantan Kapolda Jawa Tengah, Komjen Polisi Ahmad Lutfi menanggapi isu dirinya diusung dalam Pilgub Jawa Tengah. Dirinya mengaku belum mendapatkan rekomendasi dukungan dari partai politik manapun. Saat ditemui di Mabes Polri, Komjen Polisi Ahmad Lutfi menyatakan bahwa dirinya belum memberikan kepastian apakah akan maju pada Pilkada Jawa Tengah ataupun tidak. Lebih lanjut, alumni Akademi Kepolisian 89 ini mengaku belum mau berspekulasi soal Pilgub Jawa Tengah. Mau menerima nggak tapi Pak? Mau menerima apa? Belum, kita belum sertijab di Kemendak. Sertijab di Kemendaknya kapan ya Pak? Belum, nunggu waktu, kita kan masih proses surat terima kita Polda kan belum selesai. Pak, tapi Bapak mau maju di Pilkada Jateng Pak? Kira-kira rekomendasinya Pak? Lihat nanti. Ya. Nama mantan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi kian kencang dihembuskan sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah pasca sejumlah partai politik anggota koalisi Indonesia Maju menyatakan dukungannya. Yang terakhir, Partai Solidaritas Indonesia yang dikomandoi oleh Kaisang Pangarep yang juga namanya digadang-gadang sebagai Cagup Jateng turut mendukung Ahmad Lutfi sebagai calon gubernur. Apakah ini kemudian upaya PSI memenangkan Lutfi Kaisang dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah? Dan untuk mengkonfirmasi dan menganalisanya sudah bersama kami dua orang narasumber, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Dedek Prayudi dan juga Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies Nyarwi Ahmad. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Mas Uki, Mas Nyarwi, apa kabar? Selamat malam, kabar baik Mas Pram. Alhamdulillah dalam kabar baik para narasumber. Saya langsung saja ke Mas Uki terlebih dahulu. Jadi artinya dengan kondisi seperti ini, ya walaupun belum ada resminya begitu disampaikan secara verbal oleh Mas Kaisang, ini upaya memasangkan atau ya sudah Jawa Tengah untuk Pak Lutfi aja begitu, Mas Uki? Iya, upaya untuk memajukan Irjen Lutfi ini sebenarnya adalah sudah pernah dicetuskan di lingkaran Koalisi Indonesia Maju. Ya, itu yang pertama dulu ya. Hanya tinggal memang ada proses-proses di internal masing-masing partai politik untuk kemudian mengkristalkan apa yang sudah katakanlah kami sepakati setidaknya untuk sementara waktu hingga apabila memang ada perubahan gitu. Nah, terkait dengan Mas Kaisang sendiri ya, saya pikir ini adalah kedewasaan berpolitik seorang Kaisang Pangarep. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Mas Kaisang ini kan sudah lama sekali ya dibully, seolah-olah disediakan karpet merah ya, seolah-olah sudah disediakan jabatan, bahkan dikatakan bahwa seorang Kaisang Pangarep ini ada yang pernah bilang bahwa beliau itu dibantu bapaknya mencari pekerjaan, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kemudian ya setelah melalui proses kebatinan ya, setelah melalui proses perenungan yang sudah sangat matang ya, Mas Kaisang lalu kemudian berpikir bahwa Irjen Lutfi adalah sosok yang paling tepat ya untuk membawa kemajuan untuk masyarakat Jawa Tengah. Jadi hari Sabtu kemarin ya, Mas Kaisang secara resmi ya mengekspresikan dukungannya kepada Irjen Lutfi serta memberikan instruksi kepada relawan alap-alap Jokowi ya untuk memenangkan Irjen Lutfi di Jawa Tengah. Baik. Dan sebenarnya instruksi ini juga secara informal ya sudah pernah disampaikan oleh Mas Kaisang di jajaran PSI di Jawa Tengah gitu. Jadi apakah ini artinya Mas Kaisang yang sebenarnya ya elektabilitasnya kalau misalnya kita lihat semua survei di Jawa Tengah apabila dengan simulasi semi terbuka itu selalu nomor satu ya, apakah Mas Kaisang dalam hal ini
akan menjadi pasangan buat Irjen Lutfi atau bukan ya. Ini adalah pembicaraan lain yang belum dimulai pembicaraannya. Artinya di internal PSI maupun di KIM ini belum kita mulai pembicaraannya. Tapi memang yang sudah hampir pasti ya dan sudah hampir rampung adalah KIM memajukan Irjen Lutfi untuk maju di Jateng 1. Berarti artinya ketika hari ini adalah sikap yang disampaikan pada internal partai, tapi kemudian jika ada ajakan, rayuan begitu dari Partai Koalisi Indonesia Maju untuk kemudian Mas Kaisang mendampingi Pak Lutfi, apakah itu seberapa mungkin itu terjadi, Mas Uki? Sangat mungkin, dan itu masih sangat cair ya. Jadi terkait dengan Pak Irjen Lutfinya sendiri memang sudah dikatakan hampir fix ya. Cuman memang kan kita harus menyediakan ruang untuk segala kemungkinan untuk diantisipasi. Tapi kemudian kalau kita berbicara soal Jateng 2-nya, ini bisa saja Mas Kaisang yang kemudian nanti mendampingi Irjen Lutfi bisa saja Mas Kaisang maju di daerah lain bisa, atau bisa saja Mas Kaisang justru tidak maju di pilkada gitu. Jadi yang dapat saya katakan sekarang adalah besar kemungkinan Mas Kaisang maju di pilkada yang dalam hal ini adalah pilgub, namun kemudian masih ada ruang ya untuk segala kemungkinan untuk terjadi. Oke, baik. Saya ke Mas Nyarwi terlebih dahulu. Jadi bagaimana pembacaan Anda? Paling tidak Mas, 3 survei kemudian Litbang Kompas, Kaisang Pangarep 7%, LSI, Kaisang Pangarep 15,9%, indikator politik ini 22,8%. Bagaimana elektabilitas hari ini itu juga cukup menentukan positioningnya nantinya, Mas Nyarwi? Ya, kalau menurut saya Bram ya, ada peluang bahwa Kaisang pasti maju untuk pilkada itu menurut saya besar sekali ya. Mungkin 85% itu dugaan saya Kaisang tetap akan maju dalam arena pilkada dalam konteks ini pilgub. Nah, hanya saja yang menarik ya, kenapa misalnya Kaisang tidak mempertegas gitu apakah maju di Jawa Tengah atau yang lain gitu termasuk PSI. Nah, ini yang menarik gitu ya, termasuk memberikan dukungan kepada Ahmad Lutfi. Tetapi menurut saya ya Bram ya, kalau dari sisi hitung-hitungan ya basis dukungan dari data survei misalnya berdasarkan data top of mind, memang peluang Kaisang yang paling besar ya kalau kita lihat itu kan memang ada di Jawa Tengah. Ya, di Jawa Tengah itu akan menjadi arena yang menurut saya paling potensial ya, paling subur bagi Kaisang untuk menumbuhkan elektabilitasnya kemudian mampu dan kompetitif ya sebagai calon gubernur gitu. Nah, pertanyaannya selama ini data survei itu kan memotretnya sebagai sosok figur calon gubernur. Nah, saya tidak yakin juga gitu ya misalnya kalau Mas Kaisang ini sekelas ketua umum sebuah partai PSI, anggota KIM lagi dan KIM sudah fix mendukung Ahmad Lutfi gitu, itu kemudian maju menjadi wakil gubernur. Kecuali rangkaian proses yang terjadi di KIM itu terjadi dinamika ya yang kemudian dalam tanda petik memaksa gitu Kaisang gitu itu kemudian menjadi calon wakil gubernur mendampingi Pak Lutfi. Tetapi pertanyaannya kan juga begini, apakah di sana kemudian terjadi ya basis irisan-irisan antara basis memilih Mas Kaisang dengan Pak Lutfi? Kalau irisannya terlalu tebal, saya kira itu bukan langkah yang bagus. Ya, sehingga saya kira itu bisa tidak menguntungkan ya keduanya untuk kemudian menjadi pasangan calon gubernur wakil gubernur. Nah, tetapi kan Mas Kaisang ini di dalam berbagai diskusi dan mungkin potret lembaga survei yang sering melakukan survei juga, itu kan juga ada beberapa keanehan ya, seringkali dibicarakan dan muncul banyak anekdot gitu ya. Belusuannya di Jakarta, elektabilitasnya munculnya di Jawa Tengah gitu ya. Nah, misalnya contohnya begitu. Nah, pertanyaannya apakah Kaisang ini bisa sosok figur yang potensial lintas provinsi gitu ya, termasuk memang kalau selama ini kita lihat di Jakarta yang paling sulit ya, karena di banyak data survei Kompas itu kan kecil sekali. Tapi apakah Kaisang potensialnya tumbuh lebih baik seperti itu kita tidak tahu ya. Tapi sampai hari jadi ini saya kira kalau kita lihat begitu sisi positif dan negatif, manfaat dan mudarat begitu, memasangkan ini hal yang menguntungkan tidak paling tidak untuk PSI dan Koalisi Indonesia Maju begitu Mas? Begini, kita melihatnya dari mana dulu ya Bram? Kalau dari sisi memperkuat basis politik PSI gitu ya, saya kira tidak mencalonkan Kaisang sendiri itu juga potensinya juga misalnya dengan KIM ya, itu misalnya dengan fix mengusung pasangan Ahmad Lutfi misalnya. Nah, pertanyaannya dengan siapa? Nanti kalau misalnya dari berbagai simulasi seandainya figur lain yang lebih potensial bisa jadi Kaisang kan tidak maju. Tetapi kan bagi PSI sendiri, PSI punya catatan yang bagus ya, ikut menjadi institusi atau parpol penting yang ikut mengawal, mendorong
munculnya di dalam pasangan Kim sendiri ya sosok figur-figur ini ya. Juga kita lihat juga, tapi memang ada sisi negatifnya juga atau sisi kekurangannya juga ya Bram ya. Ketika misalnya PSI tidak mengambil peluang seandainya Kaisang itu memang benar-benar potensial untuk bisa didampingkan entah dengan Ahmad Lutfi atau mungkin bisa jadi ada potensi yang lain gitu yang tapi sejauh ini sampai hari ini menurut saya itu masih kecil ya. Oke. Untuk kemudian dengan partai lain sampai hari ini saya kira itu kecil sekali peluangnya. Jadi PSI kalau kita lihat makin populer juga dengan keberadaan figur Kaisang yang makin berpengaruh paling nggak di beberapa data survei ya. Mas Nyarwi, secara basis suara ini saling melengkapi atau berasal dari basis yang sama begitu? Artinya pemilih Pak Jokowi, pemilih PSI, pemilih muda begitu? Irisan-irisannya saya kira banyak sekali ya, ya Bram ya, dan itu cukup tebal ya. Kalau kita lihat Jawa Tengah itu kan ya sebelumnya banyak muncul diskusi juga dalam Pilpres kemarin misalnya Jawa Tengah ini antara kandang banteng gitu versus katakanlah kandangnya Pak Jokowi atau mungkin bahkan Prabowo di sana juga termasuk yang kemudian terkatrol suaranya besar sekali kan gitu. Nah, paling tidak gitu ya, nama besar Pak Jokowi itu sendiri juga luar biasa di Jawa Tengah makin menguatkan gitu dan itu juga potensial bagi. Nah, soal irisan Kaisang dengan Presiden Jokowi di situ saya kira tidak ada hal yang kontraproduktif. Tetapi kemudian kan di sini muncul gitu resistensi ya bagi figur-figur atau tokoh-tokoh partai gitu yang kemudian merasa Pak Jokowi sudah berada di luar gitu ya, tidak bagian lagi dari dulu kader yang pernah diusung PDI Perjuangan. Ini yang saya kira juga memunculkan potensi-potensi resistensi yang kalau Kaisang maju bisa jadi itu juga menjadi hal yang bisa merugikan juga gitu ya dalam pada itu. Oke, baik, menarik. Saya gunakan logika itu. Bagaimana kemudian saling melengkapi dari basis suara begitu ya. Saya akan konfirmasi ke Mas Uki kalau begitu. Jadi artinya Mas Uki dengan kemudian logika tadi yang disampaikan Mas Nyarwi, apakah memang hari ini sedang ya tes pasar dulu lah, cek ombak dulu kira-kira kalau dipasangkan bisa saling melengkapi atau malah merugikan kemudian untuk calon gubernurnya Pak Lutfi begitu? Ya, segala kemungkinan dengan segala variabel tentunya sangat diperhitungkan. Ya, jadi memang kita harus sangat berhati-hati. Tentunya yang paling atas ya adalah figur mereka yang paling mengerti permasalahan dan dianggap mampu menjadi pemimpin untuk mencarikan dan mengimplementasikan solusi di Jawa Tengah, itu yang paling atas. Tentu yang kedua adalah soal politik elektoral. Mengenai politik elektoral ini kami menginginkan sosok yang bisa saling melengkapi dengan Irjen Lutfi. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Nyarwi tadi itu sebuah logika politik yang sebetulnya sah-sah saja dan benar-benar saja. Gitu. Jadi sekarang ini sedang dibahas. Tapi itu jadi pertimbangan PSI kah, Mas Uki? Oh, sangat dipertimbangkan. Ibaratnya kalau Irjen Lutfi itu bisa mengambil basis suara kelompok A, tentunya kami juga menginginkan ada keterwakilan dari kelompok B di dalam pemasangan paslon ini gitu. Jadi ini tentunya menjadi perhatian kami juga ya, keterwakilan berbagai kelompok di Jawa Tengah ya. Apalagi kita juga sama-sama tahu ya ada kelompok NU yang begitu kuat di Jawa Tengah dan lain-lain. Tentunya ini menjadi pertimbangan-pertimbangan di dalam kami menentukan siapa yang akan nanti mendampingi Pak Irjen Lutfi. Begitu Mas Bram. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan kepada Mas Uki dan juga Mas Nyarwi, kita akan dengarkan terlebih dulu ada statement dari Kaisang Pangarep berikut ini. Jadi yang pertama tadi, ini tuh bukan masalah merelakan atau tidak, tapi ini kan untuk kemajuan Jawa Tengah ke depannya, dan saya rasa Pak Lutfi ini punya kemampuan buat itu. Jadi jangan terlalu rendah sekali melihat rela atau tidak, kita harus melawan atau nggak usah. Yang pasti Jawa Tengah ini sebagai tempat kelahiran saya, provinsi tempat saya lahir, bisa maju ke depannya. Dan nanti yang pertanyaan kedua, saya sudah pasti menemani istri saya. Ya. Baik, ini sebenarnya yang menarik adalah kalimat terakhirnya begitu, Mas Uki. Katanya Mas Kaisang mendampingi istri saya yang kemudian dalam artian ini S2 ke Amerika kah? Maksudnya meninggalkan seluruhnya Pilgub atau jangan-jangan ya sudah sebagai ketum saja begitu tanpa ikut turun langsung di kontestasi begitu Mas Uki?
Iya, terkait dengan menemani istri saya, ya terus terang ini saya belum mendapatkan update ya, Mhm. apa yang dimaksud dengan menemani istri saya, karena saya juga kan nggak enak ya, kalau bertanya hal-hal yang sifatnya personal kepada ketua umum saya. Tapi memang saya pernah mendengar ya Mbak Irina yang sekarang sedang mengandung ini, ya beliau sedang atau memiliki rencana untuk melanjutkan studinya ke luar negeri yang dalam hal ini mungkin Amerika Serikat gitu. Tapi apakah ini ada kaitannya dengan keputusan Mas Kaisang nanti apakah akan ikut pilkada atau tidak, atau ikut pun pilkada itu mau kemana, atau jadwalnya nanti bentrokan ya. Ini saya belum dengar kaitannya dengan ini gitu Hmm. ya. Jadi terus terang saya belum tahu apakah ini sendiri sebenarnya terkait dengan kans Mas Kaisang untuk berkontestasi di pilkada 2024 ini Mas Bram. Oke, karena kan kalau logika sederhana kami, publik tentu akan saling mengkaitkan begitu. Jangan-jangan ini kemudian juga tondo-tondo Mas Kaisang tidak turun langsung begitu, hanya mengamati. Mas Nyarwi, saya ke Anda. Jadi artinya adakah kans atau kemudian peluang itu bahwa ya sebagai ketum hanya di belakang saja begitu, tidak turun langsung, Mas? Ya, sekarang ini kan ada di titik persimpangan jalan ya bagi Kaisang dalam karir politik menurut saya ya. Yang pertama gitu ya, menjadi pemain elektoral dengan merintis basis. Yang tentu saja di sini adalah misalnya ikut pilkada menjadi cagup atau bahkan misalnya cawagup. Itu contoh satu. Terus yang kedua misalnya Kim ini kan juga PSI ini juga bagian dari Kim. Artinya tiket Kaisang juga untuk mendapatkan jabatan eksekutif misalnya setingkat menteri atau apapun itu juga selalu terbuka. Walaupun pasti akan muncul counter dan narasi negatif ya soal nepotisme, kedekatan atau apapun itu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga gitu ya, saya lihat juga Kaisang juga sangat potensial mengembangkan karirnya gitu sebagai figur ketua umum partai yang kemudian semacam pelan-pelan akan belajar menjadi kingmaker, bukan player saja, Mhm. tapi kingmaker. Jadi orang-orang yang punya kompetensi ya, politisi punya kompetensi organisasi yang bisa mengelola dan bahkan mungkin membesarkan PSI. Ya PSI ini kan belum lolos PT parliamentary threshold. Ya kita kan nggak tahu, siapa tahu gitu ya di tangan Kaisang kemudian PSI gitu ya basisnya makin menguat gitu di level provinsi, DPRD sampai bahkan mungkin PT nasional. Karena kalau kita lihat kan kemarin-kemarin juga ada peningkatan ya di level kabupaten kota misalnya seperti itu. Terlepas berbagai isu-isu dan kontroversi. Tapi yang saya mau katakan adalah ada 3 panggung ya yang peluangnya itu bisa dimanfaatkan oleh Kaisang. Oke, Ya, baik. termasuk misalnya contoh ya membangun basis Boyolali. Ya, peresmian kemarin itu ya, Oke, baik. misalnya apa, kantor dan lain-lain. Kita tahu Boyolali itu PDI Perjuangan itu 72% DPRD-nya bayangkan. Mhm. Ya, kalau PSI mampu dapat sekian atau bahkan berpeluang, nah itu luar biasa. Kalau Semarang misalnya dapat 5 kursi, ya itu wajar ya. Oke. Kemudian lain-lain. Saya Baik, kira ini baik. juga Ditahan bagian dulu, dari Mas Nyarwi. Ditahan dulu soal bagaimana konstelasi, terutama jumlah kursinya ini juga menarik untuk kita bahas. Tapi usai jeda, saya akan lebih dalam lagi menanyakan kepada Mas Nyarwi. Kami akan jeda senak pemirsa, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih dengan 2 orang narasumber, ada Mas Nyarwi dan juga Mas Uki dari PSI. Saya langsung tanyakan dan konfirmasi lebih dalam lagi bagaimana pembacaan Anda Mas Nyarwi. Jadi artinya dengan paling tidak kursi DPRD Provinsi, PDIP ada 33, PKB 20, ini kan artinya cukup besar. Inikah kemudian poros yang juga mungkin menjadi penantang, apalagi PDIP hari ini menyatakan nama Andika juga potensial begitu untuk Jawa Tengah Mas Nyarwi? ya sebenarnya tentu ya kalau kita lihat Jawa Tengah basis PDI Perjuangan itu kan kuat sekali ya. Dari berbagai pileg ke pileg selalu basisnya kuat. Yang tadi Bram sebutkan itu kan level provinsi ya Bram ya. Itu kan 27% dari total kursi provinsi 27, sekian. Mhm, Tapi kalau kita lihat basis di kabupaten dan kota, prosentasenya jauh lebih besar itu Bram. Kayak mhm. Boyolali misalnya itu besar sekali. Ya beberapa tempat yang lain besar sekali. Nah itu yang memungkinkan kaki-kaki partai apa yang menengah atau kecil itu seringkali susah mendapatkan kursi gitu ya. Nah maksud saya dengan figur seperti Kaisang kalau misalnya Kaisang memperkuat ya pengaruh dan perannya ya dalam memperkuat basis PSI, saya kira itu juga menjadi track record ya, rekam jejak bagi Kaisang gitu di panggung keorganisasian partai politik dengan kemudian menahkodai PSI
kemudian menjadikan PSI peluangnya lebih mengakar seperti itu. Jadi saya kira di sini ada banyak panggung bagi Kaisang. Pilkada ini kan yang terpotret dugaan saya itu kan hanya tingkat elektabilitas Kaisang yang memang semacam daya tarik. Tetapi sesungguhnya saya lihat juga teman-teman PSI juga saya kira paham ya bagaimana keberadaan Kaisang ini juga menjadi sumber daya magnetik bagi PSI ya untuk meningkatkan basisnya seperti itu. Jadi artinya Mas Nyarwi kalau kemudian cagupnya adalah seorang Ahmad Lutfi, bagaimana kriteria yang cocok? Kalau Anda katakan tadi misalkan kandang banteng provinsi saja sudah cukup besar, ternyata di kabupaten kota juga lebih besar lagi. Bagaimana sosok yang bisa mengimbangi dan melengkapi itu begitu? Ya, kalau misalnya Kim mau melaju dengan bagus ya, tentu tidak bisa hanya sekedar mengandalkan basis seperti yang dimiliki oleh Koalisi Indonesia Maju saja atau bahkan basis dari pemilih seperti yang selama ini mendukung Pak Jokowi maupun juga di potret data survei mendukung Mas Kaisang. Tentu harus berkoalisi ya atau menarik paling enggak menarik ya tentu saja menarik figur-figur yang berpengaruh. Tadi sebenarnya Mas Uki sudah menyebut contohnya ya. Gus Taj Yassin misalnya yang basis dari NU jadi wakil gubernur. Saya kira itu juga salah satu figur yang dipertimbangkan ya oleh Pak Ahmad Lutfi juga ya. Tentu ada nama-nama lain gitu yang saya kira juga masih terus dijaring. Ini kan juga gini Bram, ini tergantung dari siapa juga lawan ya yang nanti akan diajukan. Dugaan saya PDI Perjuangan juga akan mengajukan nama dan pasangan nama. Ya baik. Belum lagi juga saya kira ada kemungkinan ya nama-nama baru juga mungkin seperti tadi kamu sebut kayak Andika dan seterusnya. Ya itu juga ada peluang-peluang dimunculkan di sana. Itu kira-kira. Oke baik, cuman finalisasinya itu yang kita tunggu begitu ya. Saya ke Mas Uki kalau begitu. Ya. Jadi artinya Mas Uki ketika memang Kim lebih cocok dengan nama Pak Lutfi untuk kemudian cagupnya, apakah dari kalangan hijau baik misalkan P3 dengan Taj Yassin tadi atau PKB jangan-jangan itu sudah dibuka komunikasinya begitu? Mas Uki? Baik, sepertinya kami ada gangguan sambungan dengan Mas Uki. Ya, sudah terhubung? Ya, Mas Bram, silakan. Saya sudah tersambung lagi. Oke, ya. Silakan. Jadi artinya dengan kalangan hijau, baik P3, PKB, apakah sudah dibuka komunikasi atau ya dengan Kim saja begitu melajunya? Komunikasi dengan pihak di luar Kim tentunya juga dibuka. Artinya komunikasi antara partai politik baik itu di dalam Kim maupun di luar Kim ya itu tetap terjadi ya. Kita sama-sama tahulah bahkan juga Mas Kaisang sudah membangun komunikasi politik dengan Nasdem ya. Saat itu Bang Surya mengatakan bahwa kalau misalnya Mas Kaisang maju di Jawa Tengah maka Nasdem siap mendukung atau dengan PKS dan lain-lain. Itu adalah komunikasi di luar Kim walaupun dengan catatan atau digarisbawahi komunikasi politik dengan partai politik di lingkaran Kim itu selalu mendapatkan tempat khusus, tempat spesial. Nah, terkait dengan membangun jejaring-jejaring di kelompok-kelompok atau basis-basis suara di luar Kim, tentunya ini menjadi pertimbangan kami. Ya, ini saya nggak bisa bilang ya bahwa Partai A di dalam Kim sudah berkomunikasi dengan siapa, Partai B di dalam Kim sudah berkomunikasi dengan siapa. Tentunya nanti kalau misalnya sudah ada pertemuan-pertemuan, ini sudah pasti akan disiarkan, juga diumumkan dan lain-lain lah. Tapi yang jelas komunikasi partai politik di dalam Kim ya dengan partai-partai politik di luar Kim itu terjadi dan akan terus terjadi sampai dengan tanggal penentuan di menit-menit akhir nanti, Mas Bram. Oke, terakhir untuk Anda, Mas Uki. Jadi artinya dengan pertimbangan tadi, kalau Mas Nyarwi mengatakan basis Banteng masih cukup kuat, terutama di akar rumput di kabupaten kota, akankah kemudian basis lain di luar Kim ini juga bisa menjadi prioritas bagi Kim dan juga Pak Lutfi nantinya? Iya, tentang basis lain ini tentunya juga menjadi pertimbangan. Itu yang pertama, apakah itu menjadi prioritas? Ini saya sendiri juga belum tahu apa yang dimaksud dengan seberapa prioritas itu menjadi prioritas, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita tunggu saja tentunya mereka yang di dalam Kim ini adalah prioritas utama ya. Sekali lagi saya ulangi lagi, mereka yang di dalam Kim ini adalah prioritas utama, bahwa kami harus merangkul orang-orang ya yang di luar basis-basis Kim. Itu adalah sebuah keniscayaan politik elektoral yang
yang kita juga harus hadapi bersama-sama, dan kita sama-sama tahu ya bahwa PDIP juga kuat ya, PKB juga kuat gitu, dan kami juga percaya bahwa mereka juga akan mengusung orang-orang terbaik untuk warga Jawa Tengah. Jadi meminjam istilah yang dipakai oleh Mas Kaisang tadi, ini bukan soal siapa lawan siapa atau mengalahkan siapa. Baik. Ini adalah soal berlomba-lomba untuk kebaikan warga Jawa Tengah, Mas Bram. Oke, kami menangkap pesan Anda. Terakhir ke Mas Nyarwi. Jadi artinya dengan kondisi seperti ini, apalagi dengan semangat, paling tidak saya membaca PDIP, PKB bersama pada beberapa provinsi, Jawa Timur dan Jakarta sedang digodok katanya. Ini bisakah kemudian ini menjadi lawan yang cukup kuat untuk Jawa Tengah nantinya dengan kondisi pasca Pileg 2024 kemarin, Mas? Ya, saya kira Jawa Tengah menjadi medan yang paling sulit ya, menurut saya ya. Dengan perhitungan partai tentunya bagi Kim gitu untuk dengan mulus memenangkan pilkada ya, pilgub ya. Kenapa? Karena saya kira PDI Perjuangan dari sisi mesin politik dan struktur politik itu luar biasa kuat juga, PKB juga demikian. Contoh kemarin di DPRD provinsi kan mereka dapat apa namanya besar ya, berapa itu 33 kemudian 20 sekian ya. Nah ini kan saya kira juga menjadi modal, belum lagi gitu kita belum tahu nih Bram figur-figur yang akan menjadi lawan ya dari katakanlah Pak Lutfi dengan pasangannya. Dan Jawa Tengah ini kan ada banyak trik rekod juga dalam era dari periode pilgub ke pilgub ya, di mana kandidat baru yang awal-awal misalnya elektabilitasnya hanya 6, 7, 8, 10%, itu juga punya peluang. Ingat ya dulu ada Mas Ganjar awal-awal masuk gitu ya di periode pertama. Bahkan misalnya penantang Mas Ganjar Pak Sudirman Said juga yang awal-awal mungkin elektabilitasnya rendah, tapi faktanya pada level kompetisi cukup kompetitif ya, artinya eskalasi suaranya melonjak. Hal yang seperti ini belum lagi data survei juga banyak yang kemudian mengungkap ya 2/3 ya, bahkan mendekati ya dari pemilih itu menyatakan masih belum menentukan pilihannya. Nah ini kan juga fakta-fakta yang saya kira menjadikan jalan terjal gitu bagi Kim itu juga nyata gitu ya untuk pilgub Jawa Tengah, dan ini mungkin berbeda ya dengan Jawa Barat gitu ya, mungkin beda lagi dengan Banten dugaan saya ya, kemudian mungkin agak hampir mirip juga kondisinya DKI, tapi DKI kan juga dinamikanya cukup luar biasa ya. Jawa Tengah saya kira kan areanya sangat luas dan di sana saya kira butuh resources yang besar gitu ya untuk melakukan evakuasi dan mobilisasi di situ. Baik, oke, kita akan tunggu bagaimana hasil dari dinamika dan juga konstelasi di Jawa Tengah terutama. Terima kasih waktu dan juga insight dari para narasumber. Ada Mas Nyarwi Ahmad, Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies, dan juga Mas Uki atau Dedek Prayudi, Ketua DPP PSI telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya.